Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zianul Ihsan Ats-Sakofi dengan NPM 2435211034, Prodi Administrasi Niaga semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan yang berjudul Produk Makanan Telur Crispy yang dibuat oleh saya sendiri. Laporan dan presentasi produk makanan telur crispy. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang saya membuat produk telur crispy ini adalah untuk menjawab kebutuhan konsumen akan camilan yang unik, gurih, dan memiliki tekstur berbeda, maka dikembangkan produk telur crispy. Olahan telur dengan lapisan tepung berbumbu yang digoreng renyah dan memiliki cita rasa khas. Produk ini tidak hanya menawarkan rasa yang lezat, tetapi juga menjadi alternatif jajanan bergizi dengan tampilan modern dan menarik. Di era modern saat ini, pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja, cenderung menyukai makanan cepat saji yang praktis, enak, dan terjangkau. Namun sebagian besar makanan cepat saji yang beredar di pasaran cenderung tinggi lemak, minim kandungan gizi, serta kurang memiliki inovasi dalam cita rasa dan penyajian. Masalah inilah yang kemudian menjadi perhatian utama dalam pengembangan produk makanan telur crispy. Telur merupakan salah satu bahan pangan yang sangat populer, mudah didapat, bergizi tinggi, dan digemari oleh semua kalangan. Namun olahan telur yang ada di pasaran umumnya masih disajikan dalam bentuk konvensional seperti telur dadar, telur rebus, atau telur mata sapi. Lalu yang kedua ada deskripsi produk. Deskripsi produk telur crispy. Rincian produk: telur goreng yang dibalut tepung berbumbu, digoreng hingga berwarna keemasan. Fungsi dan keunggulan produk: sebagai makanan ringan, lauk, praktis, dan kaya akan protein. Nama produk: telur crispy. Jenis produk: makanan ringan berbahan dasar telur ayam. Bahan utama: yang pertama telur ayam, lalu yang kedua tepung terigu dan tepung maizena, yang ketiga bumbu, garam, lada, bawang putih bubuk, dan penyedap rasa. Lalu yang keempat adalah minyak goreng. Cara pembuatan singkat: pertama, telur direbus hingga matang, kemudian dipotong sesuai ukuran. Lalu yang kedua, potongan telur dibalur dengan adonan tepung berbumbu, digoreng hingga berwarna keemasan dan bertekstur renyah. Dapat disajikan dengan berbagai varian saus seperti pedas, keju, barbecue, dan lain-lain. Untuk kemasannya, saya ingin menggunakan cup kertas food grade atau kemasan mika dengan label menarik. Dapat dijual dalam ukuran kecil maupun porsi besar untuk makan siang ringan. Bisa juga untuk dijadikan lauk pauk sama nasi.
Lalu kita beralih ke bagian 3, yaitu unsur kreativitas dan inovasi. Asal ide produk saya muncul dari keresahan atas monotonnya olahan telur yang ada di pasaran. Untuk inovasi tambahan, yaitu menggunakan teknologi vacuum fryer, bentuk yang unik, bulat, garis miring kepalan, pelayanan cepat, kemasan kekinian, tepung berbumbu, gunakan telur berprotein tinggi. Inovasi rasa menghadirkan berbagai varian rasa modern seperti pedas, manis, keju, leleh, dan barbecue. Lalu untuk kombinasi tekstur, menggunakan kelembutan telur dengan kerenyahan tepung berbumbu. Penyajian modern disajikan dalam kemasan praktis yang mudah dibawa. Untuk konsep street food sehat, menggunakan telur segar dan minyak yang diganti secara rutin untuk menjaga kualitas. Inovasi topping, saya ingin menambahkan topping daun bawang, wijen, atau saus unik untuk memperkaya cita rasa. Lalu untuk nomor 4, yaitu analisis pasar. Untuk analisis pasar saya, yaitu yang pertama adalah target konsumen. Produk telur crispy menyasar segmen pasar yang luas, terutama pelajar yang membutuhkan makanan ringan bergizi dengan harga terjangkau. Lalu ada pekerja kantoran dan masyarakat urban yang mencari cemilan praktis dan cepat saji. Lalu ada juga keluarga muda dan ibu rumah tangga yang ingin lauk praktis dan bernilai gizi yang tinggi. Lalu ada juga penikmat jajanan kekinian yang tertarik pada makanan dengan tampilan unik dan cita rasa yang baru. Dengan seluruh target ini, telur crispy mampu menjangkau pasar usia dari 10 sampai 40 tahun, terutama di lingkungan sekolah, kampus, area perkantoran, dan pusat kuliner. Untuk potensi penjualan, yaitu tren makanan cepat saji dan gorengan di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Telur crispy memiliki bahan baku yang mudah didapat dan biaya produksi rendah sehingga margin keuntungan yang cukup besar. Produk ini juga berpotensi dikembangkan menjadi franchise atau usaha kemitraan kecil di masa depan. Untuk strategi pemasaran, agar telur crispy dapat dikenal dan diminati pasar, strategi yang diterapkan antara lain pasar strategi, menonjolkan keunikan rasa gurih dan telur crispy. Lalu ada strategi harga, strategi promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp dengan konten menarik. Lalu ada strategi tempat, penjualan di kantin sekolah, food court, stand jajanan, dan aplikasi pesan antar online seperti GoFood atau GrabFood. Juga bisa melalui mitra usaha kecil seperti warung ataupun angkringan kecil.
Jadi kesimpulannya, produk telur crispy merupakan inovasi kuliner yang berhasil memadukan kesederhanaan bahan lokal dalam kurung telur dengan sentuhan kreativitas modern dalam bentuk olahan yang renyah, gurih, dan bergizi. Keunikan utamanya terletak pada tekstur crispy di luar namun lembut di dalam, serta variasi rasa dan penyajian yang menarik bagi berbagai kalangan. Dari sisi inovasi, telur crispy tidak hanya unggul dalam rasa dan tampilan, tetapi juga dalam aspek desain kemasan, kebersihan, efisiensi bahan baku, dan potensi pengembangan usaha untuk menjadi lebih baik. Produk ini emang mudah diterima di masyarakat karena sesuai dengan selera pasar Indonesia yang menyukai makanan yang praktis dan gurih. Melihat tingginya minat masyarakat terhadap makan cepat saji dan jajanan kekinian serta rendahnya biaya produksi, telur crispy memiliki potensi besar untuk berhasil di pasar lokal maupun nasional. Dukungan strategi pemasaran digital dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan semakin memperkuat daya saing produk ini. Dengan demikian, telur crispy bukan sekedar inovasi makanan baru, tetapi juga contoh nyata wirausaha kreatif yang bernilai ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta berpeluang besar menjadi produk keunggulan di bidang kuliner modern Indonesia. Berikut yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.